Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen investasi dana asuransi syariah. Dengan saya sendiri, Uswatun Hasanah, NIM 27, kemudian dengan rekan saya, Fitara Nur Azizah, NIM 28. Langsung saja ya, kita bahas mengenai poin pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Fitara Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitara Nur Azizah dari kelompok 9 NIM 18020404028 akan mempresentasikan tentang manajemen investasi dana asuransi syariah. Yang pertama, pengertian investasi syariah. Pengertian investasi asuransi syariah yaitu penanaman modal dari asuransi syariah yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip hukum syariah Islam yang berpedoman pada syariah Islam. Lalu yang berikutnya adalah adapun prinsip dan landasan secara syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah atau mudorib yang dipercaya oleh pemilik dana atau sohibul mal harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara syar'i dari Dewan Pengawas Syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta, di mana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syariah yang berlandaskan kepada yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 275, yang kedua yaitu An-Nisa ayat 29, yang ketiga yaitu surah Al-Maidah ayat 1. Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk investasi pada asuransi syariah. Yang pertama yaitu ada investasi saham syariah. Investasi pada saham dari perusahaan yang tidak melakukan sejumlah kegiatan usaha seperti perjudian, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan, bank berbasis bunga, asuransi konvensional, memproduksi atau menjual barang atau jasa yang haram zatnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah merupakan salah satu produk dari bank untuk investasi yang memiliki jangka waktu tertentu dan dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah. Deposito jenis ini diperuntukkan bagi nasabah individu atau perusahaan dengan memanfaatkan kontrak yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Pada deposito syariah, nasabah merupakan pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola dana. Adapun sistem yang diterapkan untuk urusan keuntungan yang akan diperoleh nasabah adalah sistem bagi hasil. Pada deposito syariah, sistem bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah besarnya sama dengan keuntungan yang didapatkan pihak bank sebagai pengelola dana akan berupaya memutar dana yang diperoleh. Namun, upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariat Islam. Untuk urusan uang penalti, deposito syariah menyebutkan dengan biaya administrasi bila mengambil uang yang didepositkan sebelum waktu yang telah ditetapkan jumlahnya telah disepakati. Lalu yang ketiga ada obligasi syariah. Obligasi syariah ialah suatu surat berharga yang berjangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan hasil bagi margin atau fee serta membayar dan obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil. Lalu yang keempat, yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah. Antara lain dengan portofolio
penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham dan syariah dan SUK. Terima kasih. Maaf apabila yang saya jelaskan tidak terlalu jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah manajemen dana investasi asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah dilarang melakukan satu transaksi yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Misalkan mengandung horor. Horor yaitu suatu ketidakpastian, seperti adanya intangible. Intangible itu adalah suatu transaksi di mana tidak ada wujudnya. Kemudian yang kedua yaitu unlevered, yaitu suatu transaksi jual beli barang atau jasa ada wujudnya akan tetapi tidak dapat diserah terimakan. Kemudian yang ketiga yaitu uncertainty. Uncertainty itu di mana ada wujudnya dari suatu transaksi jual beli barang atau jasa, kemudian dapat diserah terimakan, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya serta waktu penyerahannya tidak dapat diketahui dengan pasti. Kemudian yang ada yang namanya maisir. Maisir adalah perjudian. Kemudian ada riba. Riba adalah tambahan atas suatu pinjaman. Kemudian ada zulm yaitu penganiayaan, dan ada riswah yaitu suap, serta barang haram dan maksiat lainnya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dana. Yang pertama itu ada investasi dana asuransi. Investasi memiliki tujuan yang baik sehingga secara ekonomi dana tersebut mampu berkembang. Ketika kita ingin melakukan suatu investasi dan asuransi syariah, maka harus dijamin kehalalannya. Dengan begitu, ketika nasabah akan menerima return dari perusahaan asuransi, maka nasabah tenang, tidak merasa khawatir ketika mendapatkan bagi hasil dari perusahaan asuransi syariah. Karena dijamin kehalalannya, biasanya perusahaan asuransi syariah menggunakan akad mudharabah, di mana akad mudharabah itu disepakati antara kedua belah pihak bersama untuk membagikan hasil investasinya. Kemudian selain keuntungan yang dijelaskan secara transparan dan adil, ada pula beban risiko yang mesti ditanggung bersama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta. Karena pada setiap investasi terutama saham mengandung high risk, maka kerugian yang sangat besar bukan tidak mungkin akan mempengaruhi suatu keuntungan investasi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga beban risiko yang didapat dari kedua belah pihak akan terasa ringan. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, peserta asuransi sebagai sobibul mal atau pemegang polis. Kemudian perusahaan asuransi sebagai mudarib yaitu pengelola. Sehingga perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab dan amanah dalam mengelola dana tersebut dan harus mempraktikkan suatu keadilan. Kemudian yang ketiga adalah premi. Dalam unsur premi ini tidak mengandung unsur bunga, akan tapi unsur premi ini yaitu unsur bagi hasil atau yang dikenal dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Kemudian ada yang keempat yaitu kontribusi biaya atau yang disebut loading. Loading diambil dari dana pemegang saham, akan tapi pada praktiknya dari iuran peserta diperbolehkan dari jumlah tertentu, misalkan sebesar 20-30% dari premi tahun pertama. Kemudian yang kelima adalah klaim. Klaim menurut fatwa DSN adalah suatu hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi. Sumber pembayaran klaim pada asuransi syariah berasal dari dana yang terkumpul pada peserta asuransi syariah. Kemudian ada yang keenam yaitu sistem asuransi syariah. Dalam sistem asuransi syariah harus juga melakukan suatu pelaporan sesuai dengan PSAK mengenai tentang akuntansi syariah. Kemudian ada yang ketujuh yaitu profit atau keuntungan. Bagi hasil yang diberikan antara perusahaan dengan peserta harus sesuai dengan akad. Bagi hasil yang di sini yang dimaksud adalah keuntungan dari surplus underwriting, kemudian reasuransi dan hasil investasi. Kemudian yang ke-8 adalah visi misi. Asuransi syariah mempunyai visi dan misi ilahiyah
ibadah, ekonomi, dan sosial. Kemudian ada yang kesembilan yaitu premi. Lembaga asuransi tumbuh dan berkembang sebab premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi atau pemegang polis. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang harus bisa menutupi klaim peserta dari berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan. Kemudian yang ke-10 ada investasi. Suatu lembaga asuransi pasti ingin mengalami peningkatan yang baik dalam pertumbuhan maupun peningkatan modal atau laba, sebab dengan begitu asuransi akan terus berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pertanggungan atau klaim. Dana yang terkumpul dari para pemegang polis sudah diatur besarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan sumber dana utama sehingga untuk bisa meningkatkan modal atau laba, dan dana premi yang terkumpul dapat diinvestasikan. Kemudian yang ke-11 adalah reasuransi. Mengutip keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 422 garing KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang dijelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi untuk tiap produk yang ditawarkan. Kemudian yang keempat adalah mekanisme investasi pada asuransi syariah. Sistem operasional asuransi syariah dilandasi oleh 3 prinsip, yaitu yang pertama rasa saling tanggung jawab, yang kedua kerjasama dan saling membantu, yang ketiga yaitu serta saling melindungi antara peserta dan perusahaan. Kemudian ada beberapa sistem kerja asuransi syariah yang sangat menonjol dan berbeda, yaitu yang pertama tentang pengelolaan dana. Pengelolaan dana asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, posisi perusahaan asuransi hanya sebagai perantara yang mempertemukan para nasabah, mengumpulkan dana yang ada dan mengolahnya sesuai dengan kesepakatan. Nasabah asuransi syariah mengumpulkan biaya premi tiap bulan. Dana tersebut akan digunakan setiap kali salah satu anggota nasabah membutuhkan. Jadi prinsipnya adalah saling tolong-menolong, dan kemudian dana dikelola sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian yang kedua yaitu harus ada akad. Karena dijalankan dalam prinsip Islam, maka asuransi syariah harus mempunyai akad. Akad yang pertama yaitu akad tabaru atau hibah. Akad sama peserta untuk menanggung bersama risiko di antara peserta atas dasar saling tolong-menolong dan saling melindungi. Kemudian yaitu yang kedua yaitu akad wakalah bil ujroh, yaitu akad peserta dalam perusahaan untuk pengelolaan risiko. Kemudian yang ketiga adalah akad mudharabah, akad peserta dengan perusahaan untuk pengaturan bagi hasil investasi kumpulan dari dana tabarun. Investasi pada asuransi syariah beginilah sistem kerjanya, sehingga semua harus terjamin kehalalannya, sehingga para pemegang polis lebih nyaman karena mendapatkan keuntungan dari dana investasi serta mendapatkan perlindungan asuransi yang sifatnya halal. Tujuan akad bukanlah bisnis, melainkan saling tolong-menolong. Sementara di dalam perusahaan asuransi yang konven adalah tujuannya bisnis yang ingin dicapai, yakni perusahaan asuransi yang mendulang keuntungan dari banyaknya pemegang polis. Sementara untuk tujuan bisnis harus diberlakukan akad lain mudharabah, yaitu akad kerja sama di mana peserta menyediakan satu modal 100% dan dikelola oleh perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi surplus underwriting. Pada asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaru setelah ditambah recovery claim dari asuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kemudian kontribusi reasuransi dan penyisian teknis dalam satu periode tertentu. Kemudian yang keempat adalah investasi yang jelas kehalalannya. Dana investasi pada asuransi syariah dikelola sesuai dengan prinsip Islam dengan cara membeli instrumen investasi yang halal. Seluruh aktivitas belanja investasi pada asuransi syariah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah memastikan para pemegang polis tidak mendapatkan dana haram dari investasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian perhitungan investasi pada asuransi syariah.
Perusahaan asuransi syariah memberikan penjelasan yang transparan baik soal pengelolaan dana maupun pembagian investasi dari keuntungan. Karena keuntungan dan risiko sama-sama dibagi kepada semua peserta, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah apabila kontribusi lebih besar dari jumlah klaim, maka timbul surplus keuntungan. Akan tapi apabila klaim lebih besar dari jumlah kontribusi, maka akan timbul defisit keuntungan. Ketentuan surplus yang bisa dimiliki oleh pemegang polis. Berikut merupakan ketentuan surplus yang bisa dimiliki oleh para pemegang polis. Yang pertama yaitu mengenai tentang surplus operasional yang diberikan kepada pemegang polis tanpa memperhatikan si pemegang polis sudah menerima atau belum klaim ganti rugi. Kemudian yang kedua yaitu surplus operasional selanjutnya yang diberikan kepada pemegang polis yang belum terima klaim ganti rugi. Kemudian yang ketiga adalah surplus operasional diberikan kepada para pemegang polis dengan pertimbangan jumlah kontribusi premi yang disetorkan. Kemudian yang keempat yaitu surplus operasional dibagi antara peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan. Kemudian ada surplus operasional dibagikan dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulannya adalah semakin besar kontribusi para pemegang polis, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan surplus lebih besar. Sebaliknya, jika kontribusi kecil, keuntungan yang didapat pun sedikit. Sehingga jika ingin mendapatkan return yang besar, maka peserta wajib menyalurkan premi ke rekening Tabaru dengan pilihan premi paling besar. Semua dicatat secara proporsional, tidak ada yang disembunyikan. Surplus keuntungan dibagi dengan ketentuan misalkan 60% ditahan dalam saldo Tabaru, kemudian 30% diberikan kepada peserta, 10% kepada pengelola atau perusahaan. Namun karena setiap perusahaan asuransi menerapkan kebijakan yang berbeda, kemungkinan besar presentasi keuntungan yang dibagikan juga tidak sama pada tiap perusahaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kalian semua, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian mengandung banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.